Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Aswin Lubintang di acara Tribun Bakudapa. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan topik overview pelayanan RSUD ODSK. Dan untuk perbincangan ini, tentu saya sudah bersama dengan narasumber yang tentu berasal dari RSUD ODSK, yaitu direkturnya sendiri, yaitu Dr. Enrico Harawung Mars. Dan seperti biasa Tribuner, sebelum saya mengajak Dr. Enrico untuk berbincang-bincang, tentu saya berikan kesempatan. Tadi walaupun saya sudah memperkenalkan Dr. Enrico, tetap saya beri kesempatan untuk Dr. Enrico memperkenalkan mungkin jejak karir atau apa, silakan. Oh iya. Ya. Terima kasih Pak Aswin. Ya. Selamat siang Tribuners. Saya Dr. Enrico Rawung. Saya dipercayakan oleh Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur saat ini sebagai Direktur RSUD ODSK Provinsi Sulawesi Utara, dan sebelumnya itu saya berkarir lama di dunia kesehatan ya. Di dunia pelayanan kesehatan dari tahun 1998-99 ya. Kurang 23-24 tahun. Iya. Saya memulai karir saya, pengabdian saya di wilayah kategori puskesmas sangat terpencil di Sulawesi Tengah, di Kabupaten Banggai Kepulauan. Jadi puskesmas saya itu namanya Puskesmas Lipulolongo, itu satu pulau kecil. Kalau musim ombak kita tidak bisa kemana-mana. Ya, dia menetap di situ walaupun kita ingin merujuk pasien tapi tidak memungkinkan, jadi kita harus tangani di di puskesmas tersebut. Harus kita tuntaskan karena kondisi alam tidak memungkinkan. Saya kurang lebih 10 tahun di Banggai Kepulauan, kemudian saya pindah di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara, mulai sebagai staf di Balai Data, lalu berkarir pernah di Bapelkes, saya sebagai Kepala Bapelkes, kemudian di bidang promosi kesehatan sebagai Kepala Bidang, pernah jadi Kepala Labkes, pernah jadi Wakil Direktur di Rumah Sakit Ratu Buisang, kemudian pernah jadi Direktur di Rumah Sakit Noongan, ya. Dan sekarang saya dipercayakan sebagai direktur di RSUD ODSK. Ya. Kemudian saya juga aktif di organisasi. Dulu saya aktivis di Senat Mahasiswa FK Unsrat, dan kalau di kemahasiswaan ekstra universitas itu di GMKI. Mungkin sama dengan Pak Aswin. Iya. Dan juga di PMI ya. Sekarang di PMI, di kegiatan kemanusiaan, di FKPPI juga saya aktif di Generasi Muda GM FKPPI. Dan beberapa organisasi lain juga di gereja. Saya sebagai salah satu pelayan khusus di Jemaat Bukit Muria Tikalabaru. Jadi itu aktivitas saya. Dan Tribuners, tentu demikian perkenalan singkat ya dari Dr. Enrico, dan tentu dari sekian banyak kapasitas dari Dr. Enrico, tentu saya mengundang di sini sebagai Direktur RSUD ODSK. Jadi banyak ya kapasitas tadi, tapi saya mengundang bukan sebagai pelayan di gereja atau PMI tapi sebagai Direktur RSUD ODSK. Dan untuk menyingkat waktu, tentu saya akan langsung mengajak Dr. Enrico untuk kita berbincang-bincang. Dr. Enrico, ini Rumah Sakit ODSK ini memang sejak dibuat ya, sejak kalau orang-orang yang di Manado, tentu orang-orang dari selatan kalau lewat di Jalan Bethesda, wah ini rumah sakit. Rumah sakit apa? Karena apalagi kalau malam ini lampunya cukup menarik perhatian, dan artinya gedung ini luar biasa, kelihatan dari luar. Kelihatan dari luar. Nah, saat ini tentu dengan dia diresmikan beberapa waktu yang lalu ya, sudah diresmikan, bahkan sudah ada tindak ada yang kemarin yang heboh tentu adalah operasi sesar apa. Oh enggak, lahir normal bayi kembar. Bayi kembar ya, bayi kembar. Nah, ini yang heboh. Tapi saat ini tentu saya ingin bertanya, kondisi real saat ini gimana rumah sakit yang baru ini, RSUD ODSK ya. Oke, baik, terima kasih. Jadi saya ditugaskan sebagai direktur pada tanggal 21 Maret. Dilantik sebagai direktur. Ya. Kemudian saya mengoperasionalkan rumah sakit secara penuh, artinya layanan IGD, gawat darurat, rawat jalan, layanan penunjang, rawat inap, tindakan-tindakan operatif itu 10 hari kemudian.
Jadi memang persiapannya sangat cepat. Sangat cepat. Kalau biasanya orang mempersiapkan itu kurang lebih 1 bulan sampai 3 bulan, saya mempersiapkannya selama 10 hari. Ya, ya. Kenapa saya lakukan itu? Karena saya menangkap sinyal dari pimpinan saya. Agar Ya, secepat-cepatnya. Bapak Gubernur itu dan Pak Wagub melantik saya tanggal 21 pagi, Ya. sekitar jam 9. Siangnya jam 11 langsung sertijab. Wow. Biasanya kita itu 3 hari kemudian, 1 minggu kemudian. Jadi kita langsung serah terima jabatan. Jadi itu sinyal yang dilemparkan, disampaikan oleh Bahwa pimpinan. dibaca oleh oleh Pak Direktur. Saya bahwa membaca itu sebagai sinyal yang mengharuskan saya harus bergerak cepat. Ya. Jadi setelah sertijab, sorenya saya langsung rapat. Jadi tanpa menunggu lama, saya harus gerak cepat. Rapat semua struktural. Saya sampaikan begini ke teman-teman. Ini sinyal dari pimpinan. Kita harus bisa membaca tanda-tanda sinyal ini. Sinyal, ya. Jadi kalau kita melakukan kegiatan operasional tanggal 1 Mei atau 1 Juni itu hal yang biasa, saya bilang. Mari kita kerja keras, ya. Kita buktikan dengan semangat kerja yang tinggi orang bisa 1 April. Memang semua kaget sebenarnya, ya. Karena luar biasa, hanya 10 hari. Biasanya 1 bulan sampai 3 bulan. 10 hari memang kita gaspol istilahnya, dan 1 April kita bisa buktikan bisa. Bisa, ya. Jadi yang orang mungkin merasa sulit, BPJS bisa kerjasama, langsung bridging. Ya, ya, ya. Jadi di kita itu tidak perlu lagi bawa kertas-kertas cuma cukup bawa NIK saja dia sudah bisa keluar SEP-nya. Kalau dia anggota Digital ya, sudah digital ya. Kita full ya. digital, ya. Iya, iya, luar biasa. Nah, itu memang ya karena support juga dari internal saya. Jadi teman-teman saya di situ di RSUD ODSK, tim saya, pejabat struktural, pejabat fungsional semua, ASN, THL itu sangat bersemangat, ya. Ya, ya. Ya, mungkin karena mereka juga melihat mereka itu sudah soft launching di pertengahan tahun lalu, memang sudah saatnya. Sudah ini ya. Sudah saatnya memang harus cepat dia bisa full operasional. Ini sekarang Pak Direktur, ini dia berapa yang sudah difungsikan, berapa tempat ruangan? Ya, jadi waktu itu saya kan ketika tanggal 21 itu saya langsung melakukan pemetaan. Memang kalau kita menunggu kondisi ideal memang akan lama. Mungkin akhir tahun 2022 baru kondisi ideal untuk memulai. Tapi saya lihat persiapan sudah sekitar 70-80% lah dari totalnya. Untuk penyiapan mulai, ya. Karena fasilitas pendukung sudah memungkinkan. Tapi kita memulai dengan kita resize menjadi minimal dulu. Jadi 1 lantai kita operasionalkan. Ya. Dari sekian lantai. Dari sekian lantai. Sekian lantai, ya. Dari layanan rawat inap itu dari 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 6 lantai. 6 lantai. Jadi saya mulai 1 lantai sekitar 50 tempat tidur. Ya. Total semua itu ada hampir 380-an tempat tidur. Total semua. Total, ya. Jadi saya mulai 1 lantai, tetapi dengan layanan penunjang rumah sakit atau layanan core rumah sakit itu semua sudah full. Sudah Jadi full, ya, IGD sudah mulai layanan, rawat jalan sudah mulai, penunjang seperti laboratorium, radiologi, laundry, gizi, sudah jalan, ya. pemulasaran jenazah, farmasi, sudah jalan semuanya. Kemudian rawat inap, tindakan operasi, ICU, OK, VK, sudah jalan. Sudah jalan, ya. semua. Kemudian berjalannya waktu kita tingkatkan. Ini kita sementara persiapan 2 lantai lagi. Jadi yang lantai 6 kita sudah akan bikin sebagai lantai untuk pelayanan kesehatan anak, khusus rawat inap anak. Kemudian kita akan mulai ke lantai 7 kita siapkan, lalu kita mulai dari atas sekarang. Lantai 11 dulu, baru kita turun ke bawah. Jadi kita titik psikologis kita mulai dari lantai puncak lantai 11, kemudian 10, 9, 8 gitu. Strateginya seperti itu. Ya, ya. Nanti akan full dalam beberapa waktu ke depan. Jadi kita menyesuaikan dengan rumah sakit ini semakin dikenal, dan kita melakukan marketing hospital, artinya kita menginformasikan bahwa rumah sakit kita adalah rumah sakit yang selalu menjaga mutu dan keselamatan pasien, dan rumah sakit kita itu mengutamakan. Tagline kita itu our patients, our priority. Jadi pelayanan pasien itu yang paling kita prioritaskan ya. dalam kegiatan rumah sakit. Ya. Ini menarik tadi bahwa di awal dimulai dari di lantai pertama, tapi yang terpenting adalah bagi masyarakat Sulut bahwa RSUD ODSK ini sudah memulai.
dan sudah diketahui oleh khalayak, Iya. sudah diketahui oleh Iya, khalayak. betul. Dan yang pasti adalah sudah memberikan kontribusi bagi masyarakat yang membutuhkan, itu yang sudah dilakukan. Tadi ruangan sudah diutarakan secara singkat bahwa sangat siap sebenarnya, dan tadi dokter sekilas sudah mengutarakan bahwa ada 11 lantai dan kita akan berlahan-berlahan berlahan-lahan. Tentu saya tidak akan menanyakan lagi ini tidak ideal, bukan, karena persoalannya tentu bukan di situ. Tapi gimana dokter, kelihatan sangat ekspektasinya sangat tinggi ya tadi. Saya ingin tanya, untuk memperkuat itu selain fasilitas yang sudah ada, bahkan sudah disentil tadi, dia cukup digital, dia sudah digital, sumber dayanya gimana? Oh ya, Karena saya kira penting juga ini kan, sumber betul, daya. sangat penting. Jadi saya itu punya pengalaman untuk men-set up operasional rumah sakit itu sudah cukup, ada beberapa maksudnya. Ya. Jadi di Banggai Kepulauan kita pernah membangun satu rumah sakit kelas C di sana, di ibu kota Banggai Kepulauan, di Banggai, sudah pengalaman. Kemudian saya juga pernah jadi wakil direktur di Rumah Sakit Ratu Buisang, di Noongan. Tetapi rumah sakit ini sangat istimewa saya lihat. Memang Pak Gubernur dan Pak Wagub itu membangun rumah sakit ini dengan apa ya, kemampuan terbaik yang mereka miliki. Jadi luar biasa rumah sakitnya ini bertingkat, kemudian di dalamnya itu memang kita bisa kembangkan menjadi smart hospital. Makanya saya bisa mengembangkan full digital itu karena memang Pak Gubernur sudah menyiapkan semuanya. Fasilitasnya memang sudah dirancang gitu. Tinggal saya menghubung-hubungkan ini. Seperti pelayanan obat. Kita tidak perlu suruh perawat atau keluarganya pergi ambil obat di apotek. Jadi tinggal pencet saja resep, masuk ke farmasi langsung pakai pneumatik, pakai tabung itu, langsung sampai misalnya di IGD atau di rawat inap. Itu kan canggih sekali kan. Iya. Mungkin kita belum ada di ini. Sudah ada. Disulut. Saya tidak tahu ya, tapi yang pasti ya rumah sakit ini adalah salah satu rumah sakit terbaik yang ada di Sulawesi Utara. Bahkan kalau kita komparasikan dengan Indonesia Timur, mungkin masih salah satu yang terbaik juga untuk ini ya, gedung dan fasilitas yang dirancang oleh Pak Gubernur. Nah, ketika saya dilantik pada tanggal 21 itu, saya langsung memulai kegiatan saya itu dengan huruf R, Pak Aswin. Ya. Bukan marga rawung, bukan. R itu regulasi. Regulasi. Jadi saya memperhatikan regulasi utama rumah sakit, yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perumah sakitan. Itu dua regulasi yang sangat saya perhatikan. Kemudian saya minta teman-teman semua baca dulu, belajar ulang tentang itu, baru kita lakukan semua kegiatan pelayanan rumah sakit di RSUD UDSK itu berdasarkan undang-undang tersebut dan undang-undang lain yang merupakan dasar. Nah, dari situ kita akan melihat tentang yang namanya sarana, prasarana, kemudian peralatan dan flow pelayanan. Jadi sarana prasarana yang tadi nomor 1 terbaik. Ya. Kemudian peralatan itu sementara berjalannya waktu kita pemenuhan. Pak Gubernur dan Pak Wagub sudah menyatakan bahwa itu akan didukung dengan peralatan-peralatan yang canggih. Kemudian sumber daya manusia. Jadi sarana prasarana, peralatan, sumber daya manusia. Sumber daya manusia kan di Sulut ini, di Kota Manado kan ada Fakultas Kedokteran. Ya. Jadi dokter-dokter kita, dokter spesialis kita, dokter subspesialis sudah tersedia, tinggal bagaimana kita mengajak mereka untuk bisa datang dan mau bekerja. Tentunya kita harus bisa menawarkan sebuah tawaran yang memberikan satisfaction kepada para PPA ini. Pemberi asuhan, profesional pemberi asuhan ini, para profesional di bidang kesehatan, supaya mereka ingin bergabung. Sudah banyak yang bergabung dan dokter-dokter spesialis dan subspesialis itu sudah terpenuhi kita. Beberapa layanan unggulan justru kita termasuk unggul dibandingkan rumah sakit yang lain. Nah, kemudian flow-nya. Jadi kita atur flow-nya karena kita sudah digital. Kita pakai SIM RS kita itu sudah memang kita terapkan full. Jadi kita itu sudah paperless, tidak pakai kertas, status kita sudah langsung di komputer. Nah, ini proses transformasi juga ini rame juga ini karena itu mengundang sebuah proses internal yang memang saya harus dorong. Jadi saya sedikit saya paksakan ya. Karena saya paksakan mereka jadi bisa. Karena mereka bisa. Memang dituntut sekarang harus tidak ada pilihan pemerintah.
Pemda sudah keluarkan 15 miliar untuk SIM RS. Tidak ada pilihan kita untuk jadi karena jadi bisa lama-lama terbiasa. Nah, kalau terbiasa kemudian kan jadi budaya kerja. Ya. Mereka akan menjadi budaya kerja, memberikan Mumpung pelayanan. ini baru kan? Ya. Nah, ini sudah mulai dan mereka sudah mulai enjoy menikmati Mereka. bekerja pakai full digital. Kita setiap hari jam 3 jam 4 meeting semua. Setiap hari sekarang. Struktural itu meeting 1 jam, setengah jam. Kita mengevaluasi kegiatan hari ini dan mempersiapkan untuk besok. Setiap hari itu. Karena kita mendorong agar supaya proses ini memang terkawal dengan baik. Sambil penyiapan. Jadi ibaratnya itu kita berjalan berbaris sambil merapikan barisan, filosofinya seperti itu. Nah, kalau saya lihat sebenarnya memungkinkan kita untuk bisa memberikan layanan yang unggul, kemudian nanti kita menjadi salah satu rumah sakit yang andalan Sulawesi Utara, bahkan kita bisa menyasar untuk health tourism, hospital tourism untuk wilayah Indonesia Timur, bahkan Indonesia secara keseluruhan. Ada beberapa layanan unggulan yang akan kita garap ke depan supaya RSUD ODSK ini bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat internal Sulawesi Utara maupun Indonesia pada umumnya. Ya, ini menarik ya, dokter. Ini RSUD ODSK ini keunggulannya saya kira baru. Kemudian jadi mau di otak-atik gimana pun memang boleh dikata walaupun dikata sedikit memaksa, tapi lebih mudah daripada rumah sakit yang sudah lama kemudian budaya kerjanya kita mau bangun. Jadi memang dokter Pak Direktur tentu sangat leluasa untuk itu karena ini mudah. Ada bukan mudah, artinya sulit memang, tapi karena ini baru, sehingga memang mau tidak mau harus ini karena ini yang saya mau ini agak keluar sedikit ya Pak. Ini di Sulut ini ada di Indonesia ada 5 destinasi pariwisata super prioritas. Indonesia ada satu, di Sulut ada satu. Kita bersyukur itu Likupang. Dan saya bercerita dengan banyak orang yang mengatakan bahwa kalau bicara pantai di mana-mana ada pantai. Bali ada, Manado ada. Bicara fasilitas yang lain semua boleh bikin. Tapi kalau kita melihat di Singapura banyak sekali orang-orang kaya di Indonesia yang ini yang mempercayakan kesehatannya di Singapura. Jadi itu orang kesehatan. Kemudian begitu juga sekarang di Malaysia di Penang. Indonesia nggak tahu ya, belum terpikir atau gimana. Di Sulut kemarin Pak Gubernur kan sering menyentil-nyentil kan ke dalam setiap pidato, ada saja nyentil-nyentil soal ini ya. Dan tadi sempat disentil juga oleh Pak Direktur bahwa hospital tourism. Dan ini kan baru awal, ini ada 11 tingkat dan saya pernah 1-2 kali ke sana. Saya lihat memang pengembangan ke belakang ini masih sangat luas, walaupun ada ini. Tapi dengan teknologi kan ini bisa dikeruk, ada tebing ya. Artinya sangat luas. Dan di Manado ini rumah sakit ya, salah satu rumah sakit yang sangat strategis. Ada rumah sakit lain yang di pinggiran jalan utama, tapi lahannya sedikit sempit. Ini kan besar. Ini besar. Kemudian sejak dibangun tadi sudah disentil bahwa memang dirancang memang digital, dirancang memang mengikuti teknologi terkini. Ya. Tinggal untuk menjadi hospital tourism tentu kita harus ada istilahnya gini kan, tidak bisa mau merangkul semua, hebat semua. Nah, mungkin rumah sakit ini visi ke depan kira-kira dia kira-kira di gimana atau gimana visinya untuk mencapai hospital tourism. Betul. Jadi Pak Gubernur sebenarnya sudah membentuk yang namanya North Sulawesi Health Tourism. Oh, sudah ada ya? Ya, sudah ada. Jadi ada 9 piloting, 9 rumah sakit yang menjadi pilot project. Ya, salah satu RSUD ODSK. Kebetulan saya sebagai sekretaris, ketuanya adalah Direktur RSUP Kando, Dr. Jimmy Panelewen, spesialis bedah digestif adalah ketuanya. Kita sudah menyiapkan 9 rumah sakit ya, sebagai rumah sakit pionir untuk health tourism. Jadi masing-masing itu mengembangkan layanan unggulan, kemudian paket-paket layanan unggulan itu kita publish, sudah ada sekarang nsht.sulutprof.go.id, itu sudah kita buat, websitenya sudah ada. Nah,
kita RSUD ODSK itu tidak akan mengembangkan layanan-layanan yang sudah dikembangkan oleh rumah sakit yang lain. Ya. Jadi kita tidak ingin memicu Persaingan di Samudra Merah. Layanan mereka sudah ada, kita yang sama Aman kemudian lagi, bersaing iya. di Samudra Merah. Kita kembangkan namanya Samudra Biru, Blue Ocean Strategi. Jadi yang kita meninggalkan medan persaingan itu lalu kita kembangkan yang unggul, Ya. sehingga kita punya proses mastery untuk tenaga-tenaga kita dan nantinya orang akan ke kita. Ya, kalau yang lain silakan rumah sakit yang lain Ya. kembangkan. Dengan yang mereka sudah Ya, kembangkan. itulah ya. health tourism, itulah hospital tourism. Jadi 9 rumah sakit ini akan menjadi pilar yang kuat. Masing-masing punya keunggulan, masing-masing kembangkan dan itu akan menjadi magnet bagi daerah lain untuk tidak usah ke Singapura, tidak usah ke Penang, datang saja ke Manado, datang saja ke Sulawesi Utara. Di sana ada layanan yang unggul, kemudian kita sudah latih juga tentang hospitality kepada beberapa, sudah. Sumber daya ya. Ya, 9 rumah sakit ini SDM-nya sudah ada pelatihan dilakukan oleh NSHT, bisa dilihat di media-media sosial itu, tentang hospitality dan IT. Ya. Jadi kita sudah menggunakan IT juga dalam mempromosikan layanan-layanan dari 9 rumah sakit tersebut. Ya. Nah, salah satu pusat health tourism itu juga di RSUD ODSK yang akan kita kembangkan. Ya, makanya pusat kegiatan sekretariat NSHT itu akan ditaruh di RSUD ODSK. Ini beberapa waktu nantinya akan di launching juga oleh Pak Gubernur. Ya. Kan kalau melihat ini ya satu rumah sakit yang modern tentu selain dokternya orang bilang punya skill yang baik, jago-jago, juga berarti bagaimana harus ada tenaga-tenaga marketing yang kuat, yang baik dan tenaga-tenaga yang menguasai digital. Nah, gimana? Apakah sudah ada siap tenaga-tenaga? Kan mau jual ini rumah sakit kan memang saya dengar-dengar rumah sakit nggak bisa untuk diiklankan. Tapi kan kalau kita orang klik di Google ini rumah-rumah sakit di Amerika ini sangat mudah ini. Jadi dia tidak menjual, tapi memang sudah keharusan kan ya menginformasikan. Jadi kita tidak mengiklankan, tapi kita memberikan informasi. Menginformasi ya. Layanan kita Dan kepada itu publik. Harus ada tenaga marketing yang ini kan, tenaga ini ya. Gimana itu untuk kita sementara mempersiapkan. Kita akan mempersiapkan. Jadi salah satu kegiatan rumah sakit ke depan juga yang akan dilaksanakan oleh RSUD ODSK itu adalah marketing hospital. Jadi kita akan latih tenaga-tenaga marketing kita yang akan menginformasikan. Mereka kita latih bagaimana cara marketing, bagaimana melaksanakan marketing mix, bauran pemasaran, untuk kita sampaikan kepada publik, kepada customer-customer kita. Inilah layanan kita yang mudah dijangkau, aksesnya mudah, ya tidak perlu antri. Nanti layanan kita kan ada layanan, salah satu layanan unggulan itu renal center. Jadi kita punya pusat cuci darah itu, ya kita pasiennya ginjal ya, pasien cuci darah yang gagal ginjal kronik itu tidak perlu antri di rumah sakit, dia cukup daftar melalui gadgetnya, tidak perlu antri, dia kirim GPS locationnya, kita jemput dengan mobil kita. Oh, luar biasa ya. Kemudian bawa ke rumah sakit. Jadi kenapa kita perlu lokasi GPS-nya supaya kita bisa menentukan lokasi. Jadi satu mobil misalnya dia kelompokkan 20 orang di daerah Tuminting, jadi satu kali jalan pakai komuter, dia jemput, bawa ke rumah sakit, sekian jam dia dicuci darah di situ, kemudian jemput lagi tempat lain, datang cuci darah, nanti sesudah itu diantar pulang ke rumah pasien. Ke rumah pasien ya. Jadi sangat nyaman dan sangat. Sementara kita kembangkan ya. Kita persiapkan maksudnya. Ini salah satu keunggulan saat ini yang sudah dilakukan oleh Pak Dirut dan kawan-kawan. Ya. Pak Dir, ini tadi kita sudah berbicara terkait dengan hospital tourism, tapi juga kan kita harus juga memperhatikan bagaimana kan Presiden Jokowi juga memang bagaimana pemerataan di selain pendidikan, kesehatan ya. Jadi justru itu ada kan sekarang yang BPJS, semua kan BPJS kesehatan. PNS, orang juga di sini termasuk di Tribun ada BPJS. Nah, gimana yang pasien-pasien yang mengantongi BPJS bisa tidak? Bisa, sangat bisa. Oh, sangat bisa ya. Jadi begini, kalau di sistem JKN itu kan BPJS kesehatan, kalau yang mampu kan dia membayar sendiri iurannya. Tapi tidak mampu kan ditanggulangi oleh pemerintah melalui PBI, penerima bantuan iuran oleh pemerintah. Kita tidak akan membeda-bedakan antara PBI atau KIS atau Mandiri, tetap sama mereka. Kita layani dan saya sudah sampaikan kepada teman-teman saya di
di RSUD ODSK bahwa kita jangan melihat kondisi ekonomi orang untuk membantu. Dalam kondisi darurat, ketika orang misalnya tidak sadar, tidak punya keluarga, tidak punya uang di dompet, kita harus menolong ya, life saving dulu, selamatkan dulu nyawanya, administrasi belakangan. Sampai begitu ya. Ya, jadi kita menyiapkan kultur yang akan dibuat, kita kembangkan begitu, budaya seperti itu. Di IGD kita itu kita siapkan depo untuk emergensi. Tidak perlu keluarga harus cari infus di mana-mana. Kita siapkan infusnya, kita siapkan obat-obat emergensi, kita tolong dulu. Begitu pasien sudah stabil, baru cari tahu ya. Baru gimana, kita urus masalah administrasi. Yang penting dia tertolong dulu. Rumah sakit itu kan punya dua aspek. Aspek sosial, aspek bisnis. Kalau rumah sakit pemerintah dia harus beratnya ke aspek sosial. Sosial ya. Aspek sosial. Artinya ya memang apabila di situasi tertentu memang ada pasien yang belum mempunyai uang, dia bisa terlayani ya, bisa betul. terlayani. Ya. Itu juga bisa ya Betul. dikembangkan. Karena semangat BPJS salah satu prinsip kan dia subsidi silang, gotong royong. Yang kaya menolong yang miskin, yang mampu menolong yang tidak mampu. Tidak mampu. Ya, begitu juga dalam kegiatan kita kan pembayarannya paket. Kadang-kadang paket sebenarnya 2,5 juta itu enggak, biasanya semuanya itu habis untuk pelayanan pasien yang bersangkutan. Walaupun sudah habis paketnya, kita tidak akan pulangkan pasien. Itu pelanggaran itu, misalnya pasien A paketnya. Ya, kan, kadang gini saya dapat informasi, misalnya kalau dia memakai BPJS, dia kalau tidak salah ada yang mengatakan hanya cuma 3 hari. Itu pelanggaran, itu fraud, itu pelanggaran undang-undang, tidak bisa seperti itu. Tidak bisa ya. Dalam kondisi tertentu rumah sakit akan habis kos untuk pasien itu, misalnya 2,5 juta paketnya, itu habis tidak apa-apa. Itu namanya subsidi silang. Tapi pada pasien-pasien yang lain dia untung. Itulah yang menutupi rugi tadi. Terjadi itulah. Tapi harusnya tidak ada ya yang misalnya 3 hari. Tidak boleh. Pasien itu sudah prabayar. Prospective payment itu sebelum dia sakit dia sudah lunasi dia pembiayaan untuk pelayanan kesehatan. Tidak boleh dia 5 hari dipulangkan kalau belum sembuh. Itu pelanggaran undang-undang itu. Tidak bisa seperti itu. Ini di BPJS kan ini masuk BPJS tidak yang ini ya, yang kan di beberapa tokoh-tokoh agama, kemudian tokoh-tokoh agama ini kan kemarin ditanggulangi oleh Pemprov ya, melalui apa itu BPJS atau pokoknya kalau semua peserta BPJS kesehatan yang kemarin kita kerjasama dengan Jasara Harja, kita layani semua ya, tanpa ada kepesertaan pun. Kalau itu kedaruratan kita harus tolong dulu pasiennya. Kita tidak tahu dia peserta BPJS atau dia peserta. Ya, yang penting melihat secara administrasi. Kalau kondisinya dia kedaruratan, kita harus selamatkan dulu nyawanya di IGD. Urusan administrasi, urusan belakangan. Itu yang selalu saya tanamkan sebagai budaya kerja teman-teman di RSUD ODSK. Ya. Ini luar biasa ya, Tribunar. Saya kira menarik. Ini bahwa saya kira mungkin bukan konsep baru, tapi ini yang ini oleh Pak Direktur, Pak Enrico ini adalah kultur yang serius yang untuk di ini ya, model ini kan ide ini sebenarnya bukan baru, tapi kalau memang sungguh-sungguh dilakukan di ODSK ya ini saya kira rumah sakit ini akan menjadi salah satu unggul di Indonesia, karena gini, mungkin setiap rumah sakit bisa fasilitas bisa sama, yang membedakan adalah pelayanan, kebersihan, hal-hal yang ini ya. Yang utama. Saya lihat contoh kita kalau ke rumah sakit itu orang bilang, oh di sini dia begini karena ini bersih. Ini DP pelayanan ramah. Padahal kalau kita lihat fasilitas ya, saya tidak menyebut rumah sakit mana ya, tapi rumah sakit standar DP fasilitas. Tapi orang ternyata merasa nyaman ketika rumah sakit itu pelayanannya ramah, sumber dayanya di situ ramah, dan bersih. Itu dulu. Orang sudah lihat DP fasilitas ini sederhana atau enggak, tapi ketika tuh susternya atau dokternya menyapa ini keluarganya yang pusing, yang ini juga merasa ini, kemudian bersih. Saya kira itu. Dan tadi ya dikatakan bahwa dokter bahwa apabila pasien pada situasi tertentu belum ada uang kan bisa aja ada situasi tertentu dibawa misalnya korban apalah, kemudian ini kan belum tahu keluarganya mana. Nah, tadi dikatakan yang diutamakan adalah pelayanan
pelayanan Menyelamatkan nyawa. menyelamatkan nyawa Iya. ya, menyelamatkan nyawa. Ini saya kira menarik dan semoga ini ya memang berlangsung dengan mulus, karena saya kira ini modal ya untuk menjadikan rumah sakit terbaik, dan Iya. ini modal untuk apa yang dikatakan hospital tourism ya Iya. ke depan. Dan dokter, ini tentu tantangan ke depan saya kira tidak mudah. Betul sekali. Tidak mudah. Ini banyak di Manado saat ini mulai menjamur ya rumah-rumah sakit dengan berbagai kategori tentunya. Berbagai kategori baik swasta, baik apa yang dikelola oleh pemerintah maupun dikelola oleh swasta. Kira-kira bagaimana dokter untuk ya memang tidak ada persaingan sih dikatakan rumah sakit, tapi paling tidak juga kan bagaimana supaya pasien orang kan selalu bilang, oh kita nyaman di sini, pasti dia akan datang. Nah, tentu sebagai direktur tentu berharap tentu orang menjatuhkan pilihan ke RSUD ODSK. Gimana? Iya, yang tadi itu. Jadi kita melakukan marketing hospital, tapi marketing itu kan marketing is just a promise. Ya. Marketing itu hanya sebuah janji. Dan Ketika dia datang kemudian tidak seperti yang kita janjikan, kecewa. dia ya gitu. Makanya kita Dan tidak itu akan, jadi perbincangan kan iya. ya. Makanya kita tidak akan mau seperti itu. Jadi makanya kita pemantapan internal itu kita mulai dari resize yang satu lantai tadi. Iya, iya, iya. Sistemnya kita jalankan, SDM-nya kita latih tentang hospitality, tentang standar-standar kompetensi di IGD harus standar kompetensi dokter itu harus terlatih, misalnya ATLS, ACLS, perawatnya basic life support dan lain-lain. Itu kita lengkapi. Kemudian tentang hospitality, tentang IT, itu kemudian kebersihannya, keamanannya. Nah, itu kita mantapkan dulu secara internal, kemudian kita marketing agar supaya orang itu datang tidak kecewa dan dia akan menginformasikan dari mulut ke mulut kepada orang lain, ya lebih baik ke RSUD ODSK karena situ bersih, ramah, mendapatkan kepastian pelayanan. Ada kan orang bilang pasien belum diobati so baik karena psikologis kan. Iya. Salah satu hal yang dibutuhkan pasien ketika mau ke rumah sakit sebenarnya kepastian diagnosis kita sakit apa. Memberikan kenyamanan ke dia itu ya. Iya, kita sakit apa. Kita Kita gejala ini sakit apa. Rumah sakit harus bisa memberikan kepastian. Kepastian biaya. Kita peserta BPJS, apakah saya harus mengeluarkan biaya? Rumah sakit kami sudah menyatakan kalau dia peserta BPJS tidak ada iur biaya sepeser pun. Sejak dia masuk sampai dia keluar, yang penting terkait dengan diagnosa tersebut, kita akan layani tanpa mengeluarkan biaya sepeser pun. Dan rumah sakit tidak akan pernah rugi ketika melaksanakan itu. Itu sudah diatur oleh undang-undang yang tadi saya sebutkan. Mengenai yang kita lakukan ini sebenarnya memang betul seperti Pak Aswin bilang, itu bukan hal yang baru. Konstitusi kita sebenarnya sudah mengatur bahwa kesehatan itu hak rakyat. Rakyat itu harus punya hak untuk mendapatkan ini kan soal komitmen aja kan. Dan kesehatan yang bermutu, memperhatikan keselamatan pasien. Aturan-aturan sudah mengatur itu sebenarnya. Bahkan standar pelayanan publiknya waktu tunggunya itu sebenarnya diukur di SPM, standar pelayanan minimal. Berapa menit seseorang itu menunggu untuk mendapatkan layanan yang setiap tahun itu harus ditingkatkan. Nah, regulasi kita sudah oke sekali menurut saya Indonesia. Tinggal bagaimana kita mampu menerapkannya. Bagaimana kita mampu mendeliver itu kepada masyarakat sebagai sebuah layanan yang berkualitas, sebuah layanan yang memberikan kenyamanan kepada masyarakat. Ya, dan ini menarik ya. Tadi Pak Dokter sudah mengatakan bahwa sebenarnya kita tidak kekurangan sumber daya karena di Unsrat itu ada fakultas kedokteran sehingga sebenarnya betul. Di RSUD ODSK apakah dari Unsrat semua atau ada kita membuka diri berdasarkan kebutuhan layanan kita kan. Jadi kita istilahnya kita berkolaborasi dengan RSUP Kandu pun kita berkolaborasi, kita bekerja sekarang sama. Kan ada yang hidup sendiri. Tidak mungkin orang bisa kerja sendiri sekarang. Kita bekerja sama. Kemudian yang penting sebenarnya orang itu akan memberikan kemampuan terbaik dari masalah satisfaction-nya. Kalau di situ dia punya satisfaction sudah terjamin, dia punya upah kita sudah perhatikan, dia tidak akan mau kemana-mana. Dia mendapatkan tempat yang nyaman, rumah sakitnya full AC, tempat istirahat mereka kita sudah siapkan dengan baik, bahkan selama pelayanan 1x24 jam kita siapkan pantry di situ, ada dapur, ada makanan-makanan di dalam yang ketika mereka lapar mereka tinggal siapkan sendiri, mereka minum kopi kita siapkan. Semuanya itu kita manage dengan baik agar supaya mereka itu kan pelanggan internal kita.
Saya katakan ke teman-teman dokter, kepada dokter spesialis maupun struktural di situ, paradigma harus kita rubah. Dokter-dokter spesialis itu adalah pelanggan internal kita dari manajemen. Kita melayani mereka supaya mereka bisa bekerja dengan baik. Merasa nyaman ya. Mereka merasa nyaman. Gitu. Kemudian pelanggan eksternal kita adalah pasien-pasien yang melayani mereka ini. Ya. Mereka ini. Nah, core bisnis rumah sakit itu pelayanan medik. Dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter subspesialis. Kalau mereka bisa memainkan kegiatan atau pelayanan mereka yang paripurna di situ dengan volume yang tinggi, dengan sendirinya revenue rumah sakit juga akan meningkat. Akan meningkat. Nah, kalau revenue rumah sakit meningkat, kita punya juga kesempatan untuk mengembangkan layanan lagi, meningkatkan lagi, sehingga jumlah yang akan orang layani meningkat. Itu akan seperti bola salju, lingkaran positif yang makin lama akan menjadi rumah sakit itu semakin baik. Jadi dia sebenarnya akan beriringan ya, kalau kita memberikan, sambil berjalan dia akan beriringan terus antar berbagai stakeholder baik internal maupun eksternal. Dokter, ini mungkin pertanyaan-pertanyaan terakhir karena waktu juga ya yang sudah membatasi kita. Tapi saya ingin tanya, Dok, tadi sudah disentil ya, sempat kita sentil bahwa tidak ada rumah sakit yang tentu mau berdiri sendiri atau mau jago sendiri ya. Nah ada. Dokter sudah mengatakan tadi bahwa kita juga melakukan ini dengan RSUD RSUD Kando ya, tentu terbuka juga dengan rumah sakit lain yang ada di Indonesia, bahkan mungkin luar negeri untuk pengembangan ya. Di Bali sedang dibuka kerjasama, ada rumah sakit baru yang Presiden Jokowi sendiri mensport untuk kerjasama dengan Mayo ya, klinik Mayo untuk jantung apa itu yang ini. Untuk RSUD Manado, RSUD ODSK ini kira-kira ke depan ada tidak rencana kerjasama misalnya dengan rumah sakit yang sudah lebih baik, misalnya yang ada di Jakarta atau Surabaya atau bahkan luar negeri, gimana? Tentunya perencanaan? Tentunya ada. Kita memulai dari yang awal ini tentunya kerjasama kita ke RSUP Kando. Ketika kami mulai jalan RSUP Kando, dirutnya telepon saya. Kita akan support RSUD ODSK untuk bisa operasional. Dan memang betul mereka mendukung kita. Men-support ya. Dengan SDM, dengan pendampingan dan lain-lain. Sangat luar biasa support dari Dirut Kando kepada kami. Dan mereka juga salah satu rumah sakit yang menyebabkan lebih smooth kita punya operasional ya. Lebih lancar ya. Nah, ke depan tentunya kalau pengembangan yang tadi, pengembangan program unggulan, tinggal kita lihat ya, kiblat kita mau kemana. Jadi misalnya ke Korea Selatan, atau mungkin ke Jepang, atau mungkin ke Amerika, itu akan kita jajaki nanti. Tergantung nanti program-program unggulan apa yang akan kita kembangkan yang membutuhkan kerjasama dengan luar negeri atau mungkin dengan Jakarta. Ya, saya kira menarik Dok, sangat banyak hal yang sudah kita perbincangkan ini ya, mulai dari tadi dokter sudah mengatakan sejak dia 21 Maret kemarin ya diresmikan, kemudian hanya dalam 10 hari langsung dibuka ya, dibuka, kemudian langsung melakukan perencanaan. Dan kalau siapa dari Tribuners yang mendengar dari awal ya, tadi ada beberapa terobosan sebenarnya yang dilakukan oleh Pak Direktur ya, ada beberapa terobosan, kelihatan mungkin sepele, tapi saya kira ini awal yang baik, doktrin kepada tenaga-tenaga medis, para dokter, bahwa yang utama memberikan pelayanan kepada pasien, kemudian memberikan pelayanan yang ramah dan hal-hal dan kemudian digitalisasi tadi ya, bahkan dokter bilang setengah dipaksa tapi udah terasa. Itu saya kira hal-hal yang mungkin Tribuners mendengarnya sepele aja, tapi ini saya kira ini hal-hal yang penting untuk memulai ya, untuk memulai di rumah sakit yang baru, tapi mempunyai ekspektasi yang tinggi. Dan tentunya diharapkan ya para Tribuners yang menyaksikan acara ini, tentu apabila ada hal-hal yang masih kurang, ini tentu diinformasikan ya. Rumah sakit ini kan rumah sakit yang baru, sehingga perlu pembenahan ya, perlu pembenahan. Tapi sepintas saya sempat lihat ya, ada orang-orang yang sakit di sana, sudah kan sekarang zaman ini, jadi sama di Facebook ya. Jadi saya lihat fasilitasnya bagus, namanya baru juga ya. Jadi baru, kemudian kita siapkan piano di situ kalau nyaman. Jadi saya lihat ada beberapa ini kayak bukan rumah sakit ini, ada ini. Jadi saya kira
memang secara fasilitas ya kelihatan rumah sakit ini memang dirancang untuk bersaing ke depan ya. Bersaing artinya memberikan pelayanan terbaik. Ini juga mungkin bagian dari grand design dari pimpinan kita ya. Besok kita diresmikan oleh Pak Gubernur. Diresmikan ya. 23 April 234. Angkanya bagus, bulan April ini. Saya lihat, Diresmikan oleh Bapak Gubernur. Diresmikan full ya untuk ini ya. Jadi luar biasa Tribuners. Jadi saya kira rumah sakit ini memang dirancang untuk hospital tourism ini ya, memang karena kalau saya lihat-lihat soalnya ada beberapa pasien termasuk wartawan jadi saya lihat selfie dan itu era sekarang juga kan membuat ini kan kita melihat video-video. Jadi saya kira menarik ya Pak ini. Di pertanyaan terakhir saya mungkin sebelum menutup akan bincang-bincang ini, gimana harapan dari Pak Direktur terkait untuk pengembangan? Tadi kan sudah di ini semua, tapi mungkin ada lagi yang belum disampaikan terkait dengan harapan-harapan ke depan, baik untuk dukungan masyarakat Sulut, pemerintah dan lainnya. Silakan. Oh iya, tentunya RSUD ODSK merupakan bagian dari sebuah sistem pelayanan kesehatan di Indonesia, di Sulawesi Utara secara utuh. Jadi kegiatan-kegiatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif itu kita laksanakan secara utuh dalam paradigma sehat. Jadi kalau dalam 100 itu orang yang sakit itu cuma 20% sebenarnya. 80% orang sehat. Nah, kita juga akan mengambil bagian kayak ginjal. Kita tidak hanya fokus kepada orang-orang yang sakit ginjal yang cuci darah, tetapi yang masih sehat itu pun akan kita edukasi agar supaya ginjalnya tetap sehat terus. Kemudian yang sakit ini, yang 20% ini kita sembuhkan supaya sehat. Itu paradigma sehat, dan kami mengembangkan rumah sakit ini juga selain paradigma sehat ada yang namanya hospital without wall. Jadi rumah sakit tanpa pagar. Yang tadi layanan antar jemput di ini ya. Masyarakat, jemput bola. Kita menjemput pasien-pasiennya, kemudian kita layani dan kita kembalikan lagi. Kemudian orang-orang yang dilayani di rumah sakit, dirawat di rumah sakit, ada yang namanya discharge planning. Jadi sebelum mereka pulang, kita rencanakan program pulangnya agar supaya dia tetap mendapatkan kesinambungan pelayanan. Jadi ini membutuhkan dukungan masyarakat. Jadi mohon didukung. Kalau sakit jangan di rumah saja. Percayakan layanannya kepada kami. Kami siap melayani, kami siap menyembuhkan saudara-saudara sekalian. Terima kasih. Ya, dan Tribuners, demikian ya bincang-bincang saya dengan Direktur RSUD ODSK ya. Sebelum nutup mungkin ODSK apa ya? Ini kan orang apa ini ODSK, karena jargonnya saya kira ada kepanjangannya, boleh diinformasikan. Bapak Gubernur 1 April telah menetapkan keputusan Gubernur nomor 133 2022. Jadi penetapan logo dan nama. ODSK itu optimalisasi daerah sehatkan keluarga. Jadi pasien-pasien yang dirawat di RSUD ODSK itu keluarganya pun menjadi bagian dari proses perawatan kami. Jadi tidak terputus. Kita tetap akan mempertahankan mereka tetap terhubung dengan pasien-pasiennya. Sehingga pasien-pasien kan kalau tetap terhubung dengan keluarganya bisa lebih bersemangat ya. Bisa cepat sembuh. Karena psikologis juga. Secara psikologis, holistik. Ya. Dan Tribuners, demikian sekali lagi bincang-bincang saya dengan Direktur RSUD ODSK, Bapak Dr. Enrico H. Rawung Mars. Dan tentunya sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Enrico yang boleh menerima undangan kami untuk datang ke studio podcast ini untuk bincang-bincang. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada para Tribuners yang sampai saat ini masih setia menyaksikan akan acara Tribun Bakudapa, dan kita akan bertemu lagi pada besok hari tentu dengan tema perbincangan yang berbeda. Mata lokal menjangkau Indonesia.